soal ijazahnya atau sebenarnya penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming, Wakil Presiden Gibran Rakabuming dengan SMK di Indonesia itu jadi kehebohan. Kemarin misalnya Roy Suryo dan Dr. Rismond sudah bertemu dengan Dirjen di Dikdasmen di Kementerian Dikdasmen soal ijazah itu, dan banyak orang sekarang mulai bertanya-tanya, kelihatannya memang Gibran ini tidak punya ijazah yang setara dengan SMA. Tapi apakah seperti itu? Nah, ada seorang warga negara Indonesia namanya Pak Iksan Katonde yang dia ternyata pernah mengantarkan Gibran ketika Presiden Jokowi berkunjung ke Australia, dan pada waktu itu Gibran mengaku bahwa dia memang tidak menyelesaikan pendidikannya di Australia. Nanti kita cek apakah itu UTS atau UTS Insert atau apa statusnya. Saya akan ajak Anda bergabung dengan Pak Iksan Katonde. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Ersu. Yes, oke. Anda ini sekarang banyak dicari karena ada status Anda di mana di Facebook juga ya, Anda menulis soal Gibran ini dan kemudian ditujukan pada Pak Prabowo, terus kemudian Anda juga menyebutkan bahwa ada foto-foto Anda bersama dengan Gibran ketika mengikuti kunjungan Pak Jokowi ke Australia. Pada waktu itu Gibran belum jadi seorang pejabat publik dan sebagainya. Oke, boleh Anda cerita dulu tentang Anda pribadi ya. Anda tinggal di Sydney ini udah berapa tahun? Udah lama, udah 36, 37 tahun lah saya di Australia ini, Pak. Sudah lama sekali ya. Ya. Saya pemegang ya penduduk Australia, warga Tapi Indonesia penduduk Australia. oh, jadi Anda WNI tapi sudah penduduk tetap Penduduk di Australia. Australia, Yes, penduduk oke. tetap Australia gitu ya. Ya, Kita ada aplikasi namanya visa permanent resident visa. permanent resident visa. Ya, 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 oke. Jadi oke. Baik, mari Ya. kita ngomong langsung ke persoalannya ya. Anda karena ini lagi heboh sekali, saya lihat Anda pada waktu itu pernah mendampingi Gibran Rakabuming. Waktu itu Gibran saja, bukan Wapres, bukan wali kota dan sebagainya begitu ya. Ketika gimana itu Oh. ceritanya dan kapan itu terjadinya? Waktu kunjungan Pak Jokowi ke Sydney, Mhm. saya dapat tugas dari teman-teman di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Sydney Ya, untuk menemani Gibran gitu ya. ya, 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 Ada kira-kira 1,5 hari lah sama dia. ya, Karena ya. waktu hari keduanya Pak Jokowi ada conference di Sydney Convention Center. Mhm. Saya antar Gibran ke Sydney Convention Center tuh. Mhm. Setelah itu baru Gibran bergabung dengan rombongan Jokowi ya. Sebelumnya dia terpisah dari Mhm. rombongan Jokowi. Mhm. Hari pertama saya yang dampingi Gibran, nganterin Gibran kemana-mana. Dengan Ke anak dan istrinya ya ini ya dengan Jan Etes ya. dengan istrinya dan Janetes juga ya. Ya, ya. Sesempat waktu saya pernah gendong Janetes juga dulu tuh ya. Oke. Ya, ya, ya. Ya. Ya, ya, ya. Oke, jadi ini tahun berapa ya kunjungan Pak Jokowi yang tahun berapa? Karena Pak Jokowi itu berapa kali That's sih? right. Saya sedikit confused tahun berapanya dulu ya. Ya. 2017, 2016, atau 2018 ya. Tapi Yang kalau Mas Asu bisa cek gitu ya. ya. Ya, pertemuan dengan Perdana Menteri Kunjungan siapa pada waktu itu? Malcolm Turnbull. Oh, Malcolm Turnbull. Berarti tahun 2018 itu. Ya, 2018. 2018. Oke, Yes. oke. Ya. Nah, saya lupa tahun berapanya Pak ya. Mhm. Tapi saya masih ingat waktu saya antar Mas Gibran Mhm. ke daerah-daerah wisata di dalam kota Sydney, Mhm. seperti di belakang Opera House, di Mhm. Darling Harbours, Mhm. Bondi Junction, Bondi Beach maksud saya, Mhm. terus ke Pitt Street Mall, Queen Victoria Buildings. Ya, sambil antarin Gibran saya sempat ngobrol-ngobrol ya, tapi beliau ini kalau tidak ditanya tidak akan jawab apa-apa dan tidak Oh. akan ngomong apa-apa ya. Mhm. Mhm. Jadi sangat limited information saya juga dapat dari dia. Jadi waktu itu Anda menemani bersama driver atau Anda yang menyetir? Saya yang drive dan saya nyetir. Jadi di dalam mobil itu ada siapa saja selain Gibran, istrinya Ada dan 4 orang. ya? Saya, Aha. Gibran, Mhm. istrinya Gibran sama Janetes. Tidak ada pasukan pengamanan presiden yang menemani? Dengan kendaraan lain, mobil lain. Oh, jadi Anda yang membawa mobil sendiri berempat dengan Ya. Jan Etes, Gibran dan Silvi, dan di belakangnya ada mobil pengawal presiden ya? Pengawal presiden ada. Mobil-mobil pas pampres ada di belakang kita. Mhm. Yang ngikutin kemana kita pergi. Karena saya dikasih chips dari pas pampres ya. Oh, Seperti dipasang di sini ya? Di Garuda ya, gitu ya? pasang di mobil saya. Oh, Dipasang di mobil. aha. Pasang mobil, jadi kemanapun mobil saya, dia bisa ikutin terus ya. Tapi Mhm. pernah beberapa kali waktu itu mobil pas pampres ketinggalan ya. Mhm. Sehingga pas pampres ini selalu kontak saya, telepon saya nanya di mana, di mana, di mana. Nah, gitu, Oke, terus. ya.
Ya, ya. Ya, Mbak Gibran pernah ngomong saya nggak usah dijawab katanya. Oke, jadi Pernah ngomong pernah gitu dong. ya. Jadi dalam suatu waktu Anda cuma berempat saja tidak ada pengawalan begitu ya, berarti ya. Betul, betul. Ya, Tapi akhirnya ketemu lagi waktu itu saya ingat di Queen Victoria Building, ya. mereka. Ya halo Sobat Politik, balik lagi bareng saya di channel Tikus Beranak. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap kritis dan waras dalam melihat kondisi negeri kita ya. Hari ini kita bakal bahas isu yang lagi benar-benar geger di media sosial. Ini soal kesaksian baru terkait ijazah wakil presiden kita, Gibran Rakabuming Raka. Ada seorang warga di Australia, Pak Ihsan Katonde, yang belak-belakan soal pengalamannya nemenin Mas Gibran waktu di Sydney dulu. Yang bikin heboh warga politik, Pak Ihsan ini cerita kalau Gibran pernah ngaku secara pribadi kalau dia sebenarnya nggak nyelesain pendidikannya di Australia. Bahkan ada keraguan besar apakah ijazah yang selama ini dipamerkan itu setara SMA atau sebenarnya cuma kursus singkat 6 bulan aja. Bayangin Sobat Politik, kalau ini benar, berarti selama ini kita sebagai rakyat sudah dikibulin dong. Netizen pun mulai geram. Ada yang bilang buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Bahkan banyak yang mendesak supaya ada proses pemakzulan kalau memang terbukti ada memanipulasi ijazah. Gak cuma itu, Roy Suryo dan timnya juga dikabarkan bakal terus bergerak buat menyelidiki fakta ini sampai ke Singapura. Kita harus dukung gerakan-gerakan yang berani mengungkapkan kebenaran demi kualitas kepemimpinan di Indonesia ke depannya. Politik dinasti ini memang makin hari makin kelihatan polanya. Apakah kita bakal terus diam melihat institusi pendidikan kita diduga dimanipulasi demi kekuasaan? Nah, menurut Sobat Politik semua, apakah langkah yang paling tepat buat nyelesain drama ijazah ini? Apakah Mas Gibran harus jujur ke publik atau perlu ada audit total dari kementerian? Tulis pendapat tajam kalian di kolom komentar. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe channel Tikus Beranak supaya kalian gak ketinggalan info politik paling panas lainnya. Saya pamit. Di sini saya akan membacakan komentar-komentar dari para netizen mengenai video cuplikan tadi. Ya Sobat Politik, ini dari saudara Pak Tukiran, katanya semua pejabat era Jokowi jadi termul-termul ijazah SMA Gibran. Cukup dengan suket dirjen, para KPU takut gak makan maka takut menolak. Ya ini dasar dari saudara Pak Guru, katanya apa gak malu tuh seorang Gibran tanpa pendidikan mau nyepres, seandainya ia akan jadi apa negara Indonesia ini. Ya ini dari saudara Darman Silalahi, katanya kenapa Indonesia punya wapres yang penuh dengan kemunafikan. Ya ini dari saudara I Gusti Kentut Ngurah, katanya ganti secepatnya, hanya punya surat keterangan bukan ijazah plaplo. Ya, ini dari saudara Gibran wapres hebat, bermental baja yang sangat kuat, tapi mengikuti seperti ayahnya. Ya ini dari saudara Bustamin, katanya Jokowi, Prabowo, Gibran, Deddy Mulyadi sama aja, sama-sama penerus agenda elit global untuk menjajah bangsa dan menghancurkan Islam Indonesia. Ini adalah taktik mereka untuk mencalonkan Deddy Mulyadi jadi presiden untuk melawan Pak Anies. Selaku umat Islam, kita wajib milih Pak Anies untuk membebaskan bangsa ini dari rezim penjajah akibat dari sistem kapitalis, imperialis, sekuler, dan sejenisnya arisan kolonial. Itu dari saudara Bustamin. Ya ini dari saudara Abban Muiz, katanya Polda Metro dan Bareskrim tidak netral masalah ijazah palsu Jokowi KPI. Ya ini dari saudara Ryan Ahmad, katanya kontennya benar-benar pakai logika mantap. Ya ini dari saudara Mahroni, katanya sebenarnya sekolah dan kuliah itu tidak sulit, yang penting di lingkungan dengan kejujuran, tanggung jawab, insya Allah bisa sukses. Ya ini dari saudara Ali Yosin, katanya sampai mati gak bakal ngaku, maling ayam kalau gak dibuat latihan tinju aja belum jujur. Ini dari saudara Teteh Warung Kuningan, katanya tuh termol dengerin sebenarnya yang harus kekuasaan itu siapa. Ini dari saudara Ferry Febrian, katanya ini cerita sudah setahun lebih bos.
Ya ini dari saudara Manto aja katanya, KPU segera diproses, borgol ijazah cukup disuket, ini apa-apaan, mau lamar PT saja ijazah asli SD SMA ditunjukkan. Ya ini dari saudara Preti katanya, anak-anak Indonesia banyak yang berijazah S1, S2 maupun S3 tapi masih susah cari kerja. Ini tidak sekolah kok bisa jadi wapres. Ya ini dari saudara Ahmad katanya, tiruin menurun Jokowi dan Emran masalah ijazah terus, malu-malunya anak bangsa. Masih banyak yang punya pendidikan yang tinggi dan berkualitas. Jokowi sudah cukup felulah. Tahun Indonesia hancur ditambahin belasan triliun utang. Numpuk masa anaknya lagi. Mau nyalon, sorry ya, nanti dulu crosscheck ijazahnya dulu. Negara harus waspada. Pesan akan rumput bahwa sekalimantan umurnya WNI. Ya ini dari saudara Rachel katanya, lebih ngaku daripada dimundurkan paksa. Lewes mundur wae jadi manusia yang takut Tuhan. Yaha, buat apa memiliki seluruh bumi tapi jiwa binasa tidak masuk surga. Ini dari saudara Budi katanya, penting kerja nyata daripada nyindir terus. Ya ini dari saudara Anis Lestari katanya, bodoh amat, saya nggak pihak siapa, saya harus kerja demi keluargaku. Itu saja belum pemilu dan memang kelompok itu kampanyenya nggak akan datang. Ya sobat politik, demikianlah komentar-komentar dari netizen. Jika kalian mempunyai komentar lagi silahkan catatkan dalam kolom komentar. Saya Tikus Beranak izin undur diri, salam NKRI.